Allah 11 hari ya. Insya Allah besok yang ke-12 ya. Bapak Ibu yakin nggak ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin nggak nih Bapak Ibu? Yakin nggak? Jangan pesimis, harus yakin ya enggak? Dia yakin itu ada nama yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi jangan sekedar yakin, tapi kita hakul yakin. Jadi insya Allah ya, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi bisa nggak yakin ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%? Kalaupun kita yakin mungkin 50%, 70%, 90%, tapi untuk yakin 100% agak sulit. Sebelum kita mengetahui dalil ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah puasa, salat kita, zakat kita, haji kita, syarat secara mutlak itu ada 3. Ada yang juga mengatakan ada 4. Ini pendapatnya. Yang pertama, syarat diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama syaratnya harus beriman. Harus beriman. Selalu menancap keimanan dalam jiwa kita, maka itu syarat pertama. Orang yang tidak beriman kepada Allah, apapun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepakat kita. Alhamdulillah kita semua adalah orang yang beriman. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil kepada kita dan kita jawab panggilan itu, yaitu puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Jadi kita adalah orang yang dipanggil sebagai orang yang beriman. Jadi syarat ibadah diterima itu pertama beriman. Ya. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, ya bani Adam, tapi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi syarat pertama ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya adalah beriman. Ya, sepakat ya? Beriman. Yang kedua syaratnya ikhlas, diniatkan ikhlas, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hati-hati. Biasanya yang kedua ini agak susah. Untuk mengikhlaskan diri itu susah. Ya. Kenapa? Karena kita ini hidup di tengah-tengah manusia ya, yang sedikit banyaknya ada rasa ingin dipuji, rasa ingin dimuliakan. Kalau beribadah seolah-olah ibadahnya itu kepada Allah niatnya, tapi juga terpengaruh dengan pujian dan cacian manusia. Maka syarat ibadah yang kedua itu adalah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita kecuali beribadah secara ikhlas. Bahwa apa namanya? Ikhlas hanya kepada Allah. Apa itu ikhlas? Niat ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah mengutuk ya, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Kenapa celaka orang yang salat itu? Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un, minta lihat, minta puji. Nah, itu. Jadi kalau beribadah kepada Allah ingin dipuji oleh manusia, maka ibadahnya sudah tidak ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kata Allah. Aku tidak perintahkan untuk beribadah ya, kecuali ikhlas kepada Allah. Dalam sebuah riwayat tentang ikhlas ini, ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ada 3 orang yang beribadah, ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah
orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama dan sering membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang selalu berdharma di jalan Allah. Tiga orang ini adalah orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Ketika Allah panggil kepada orang yang selalu berjuang di jalan Allah, apa yang kamu lakukan di dunia kemarin? Maka seorang pejuang itu mengatakan, saya berjuang di jalan Allah. Kata Allah apa? Kadzabta, bohong Anda. Kamu memang berjuang di jalan Allah, tapi tidak karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia sebagai pahlawan. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, tapi tidak karena Allah, maka perjuangannya itu sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang belajar agama dan selalu membaca Al-Quran, tetapi tidak karena Allah. Maka Allah mengatakan, memang kamu membaca Al-Quran, kamu belajar agama, tetapi kamu berniatnya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji sebagai qari, sebagai ulama. Kemudian yang ketiga tadi adalah orang yang selalu berdharma di jalan Allah, tapi tidak niat karena Allah, maka ibadahnya pun, dharmanya pun tidak diterima oleh Allah, tapi hanya ingin mendapatkan pujian sebagai orang yang dermawan. Artinya apa? Beribadah itu memang syarat kedua diterima Allah Subhanahu, harus ikhlas hanya kepada Allah. Lalu pertanyaannya mungkin, bagaimana kalau kita beribadah niatnya ingin masuk surga? Kan begitu kan? Ada orang yang beribadah tapi niatnya ingin masuk surga, boleh nggak? Jawabannya, karena surga itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh. Beribadah ingin masuk surga, takut kepada neraka, itu dibolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iza salaitul maktubat, wa sumtu Ramadan, wa halaltu halal, wa haramtu haram, adkhulul jannah. Hai Rasulullah, seandainya saya melaksanakan salat 5 waktu, saya berpuasa Ramadan, saya mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, apakah saya masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, na'am, Anda masuk surga. Artinya, karena surga itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita beribadah berniat ingin masuk surga, takut kepada neraka, itu dibolehkan. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan. Gitu ya. Jadi kembali kepada konsep awal bahwa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah yang ikhlas hanya kepada Allah. Maka kalau kita sudah berumur seperti ini, maka marilah kita beribadah bukan karena orang, bukan karena dipuji ataupun dihina orang, tetap saja kita beribadah. Dan kebetulan bulan puasa ini, ibadah puasa adalah ibadah yang paling ikhlas, yang terhindar dari riya. Kenapa? Coba kita praktekkan kalau kita puasa. Masuk ke rumah, ada orang, kemudian makanan ada, karena kita puasa apa kita makan? Yakin tidak? Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Tapi kalau ibadah lain itu akan rawan terhadap keikhlasan itu. Tapi ibadah puasa adalah ibadah yang paling ikhlas di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama tadi iman, yang kedua ikhlas kepada Allah, yang ketiga ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ibadah kita laksanakan, kita ikhlas memang, tapi konteks ibadah kita itu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu tertolak. Ya, man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa melakukan amalan yang amalan itu tidak dari kami, Rasulullah tidak pernah memerintahkan tapi kita laksanakan, maka ibadah itu tertolak. Jadi ibadah yang tidak sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah itu tertolak. Apa contohnya? Contohkan saja bulan puasa. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia berjemur. Maksudnya apa? Dia berpikir kalau puasa itu haus, lapar, pahalanya banyak. Kalau kurang lapar, kurang haus sedikit. Kan logikanya begitu, karena puasa ini kan menahan lapar.
Jadi dia berjemur itu tujuannya apa? Supaya puasanya itu betul-betul puasa yang lapar dan dahaga. Tapi Rasulullah SAW melihat pemuda itu dan memanggilnya dan mengatakan bahwa bukan itu syariat saya. Puasa itu bukan menyiksa kita. Puasa itu tujuannya seperti disebutkan dalam Al-Quran tadi apa? La'allakum tattaqun. Dengan kita berpuasa supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, bukan membuat kita menjadi lapar. Makanya konsep Islam berpuasa itu kan ada syahur. Sahur itu apa? Supaya kita jangan terlalu lapar. Berbuka harus dicepatkan. Kenapa? Jangan terlalu lapar. Nah, jadi berpuasa itu konsepnya bukan untuk menyiksa manusia, tapi la'allakum tattaqun. Dengan kita berpuasa, orang yang beriman tadi meningkat derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa takwa itu adalah setinggi-tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih di belakang Allah. Kemudian yang terakhir, ya, ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena kita tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, ya. Mana yang dari Allah, mana dari adat, itu dengan ilmu pengetahuan. Maka beribadah harus dengan ilmu, jangan umpat-umpatan, jangan ikut-ikutan. Ya, beribadahlah dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada 4 inilah konsep ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena iman yang tertanam di dalam jiwa kita. Yang kedua, karena niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita beribadah. Yang ketiga, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai renungan bagi kita bersama. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.